garansi bank dalam rangka untuk melakukan pembayaran terhadap semua pekerjaan pada akhir tahun anggaran yang belum terselesaikan. Sementara Bapak Ibu harus diminta untuk melakukan pembayaran di awal, umumnya pada tanggal 21 Desember, paling lambat batas waktu pengajuan SPM-nya. Maka untuk tahun ini dari kantor pusat kami, Dijen Pendanaan, eh, mengatur perubahan dari mekanisme penggunaan jaminan bank menjadi rekening penampungan akhir tahun. Nah, untuk rekening penampungan akhir tahun ini kami telah selesaikan pada beberapa waktu yang lalu, diatur oleh PMK 109 2023, yang pada prinsipnya rekening penampungan ini akan menggantikan jaminan bank yang selama ini Bapak Ibu pergunakan untuk sebagai syarat pengajuan SPM pembayaran pada akhir tahun anggaran. Nah, dapat saya sebutkan secara globalnya bahwa penggunaan Airpata ini akan memuat terdiri dari 3 SPM Bapak Ibu. Yang pertama adalah SPM penampungan, yang kedua adalah SPM pembayaran untuk pembayaran masuk ke rekening penyedia barang jasa yang Bapak Ibu pergunakan. Lalu yang ketiga adalah SPM penihilan. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kami akan menyampaikan teknis bagaimana atau juknis bagaimana implementasi Airport itu sendiri melalui aplikasi yang Bapak Ibu pergunakan, yaitu dalam ini di aplikasi Sakti. Nah, di aplikasi Sakti ini tentunya yang banyak berperan adalah operator di komitmen di Bapak Ibu sebagai PPK, mulai pembuatan SPP sampai menjadi SPM-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami harapkan Bapak Ibu Satker PPK dan para operator dapat mengikuti sosialisasi teknis Airpata ini dengan sebaik-baiknya sampai tuntas, supaya dalam pelaksanaan rencana pembayaran pada akhir tahun anggaran ini, terutama yang terkait dengan kontrak-kontrak yang belum selesai sampai akhir tahun Desember 31 Desember dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak ada kendala apapun. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa pada periode sampai dengan tanggal 12 Desember kemarin itu sekitar 50 kontrak posisi yang terupdate sampai tanggal 12 kemarin, dari jumlah kontrak 127 kontrak dengan nilai 144,5 M pada KPN Pamekasan yang terindikasi akan menggunakan mekanisme Airpata ini sebanyak jumlah kontraknya 50 kontrak dan nilai 17,2 M. Nah, tentunya ini adalah nilai yang besar sekali Bapak Ibu sekalian, sehingga nantinya bagi Bapak Ibu yang memiliki kontrak yang BAST-nya antara rentang waktu 21 Desember sampai 31 Desember harus menggunakan mekanisme Airpata ini sebagai pengganti jasa jaminan bank atau garansi bank yang tahun sebelumnya Bapak Ibu menggunakan. Nah, tidak berpanjang lebar waktu Bapak Ibu sekalian, akhirnya cukup ini yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar, yang nantinya materi teknis Airpata ini akan disampaikan langsung oleh salah satu narasumber kami, Saudara Agus Rawan atau Mas Wawan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mungkin saya tidak ikut mendampingi sampai akhir terkait dengan sosialisasi teknis ini. Nanti Bapak Ibu sekalian, bila ada hal yang tidak dimengerti atau ada kesulitan dalam hal teknis ini, Bapak Ibu mohon disampaikan semua pertanyaannya, kendala yang ada sampai tuntas Bapak Ibu ya. Karena ini pengajuan SPM Airpata ini akan dimulai tanggal 14 ini, yaitu SPM penampungan tanggal 14 sampai tanggal 18 nanti. Untuk pengajuan SPM terkait Airpata ini. Nah, bagaimana Airpata itu sendiri nanti teknisnya akan disampaikan langsung secara lengkap detail oleh Saudara Wawan, Agus Rawan. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ini yang bisa saya
saya sampaikan sebagai pengantar, kiranya eh, acara ini dapat berlangsung dengan lancar dan Bapak Ibu dapat eh, memahami apa yang disampaikan oleh narasumber kami sehingga nanti tidak ada kendala apapun sampai selamat di akhir tahun anggaran Bapak Ibu ya. Terutama yang memiliki pekerjaan atau kontrak lewat tanggal 21 Desember. Baik Bapak Ibu, saya akhiri. Terima kasih atas perhatian, atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, walaupun ini tidak secara offline. Mungkin ini bisa untuk lebih menghemat waktu, eh, apa namanya, karena ini mengingat sebentar besok juga akan ada undangan bagi Bapak Ibu sekalian khusus KPA untuk penyerahan DIPA secara simbol DIPA dan penghargaan terkait dengan DIPA tahun 2024. Nah, Bapak Ibu sekalian, kiranya saya cukup saksikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan kepada Saudara Wawan untuk langsung menyampaikan materinya. Silakan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Erlan atas kesempatannya. Mohon izin apakah suara saya kedengaran? Mendengar Mas, aman. Oh ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih pada Bapak Ibu pengelola keuangan, khususnya PPK dan operator pembayaran ya, yang telah bersedia hadir di tengah kesibukan dalam menjelang akhir tahun anggaran. Jadi seperti disampaikan oleh Pak Erlan tadi, jadi mekanisme ERPATA ini merupakan pengganti dari jaminan pembayaran yang berupa bank garansi seperti selama ini yang telah diterapkan. Jadi ini implementasi di tahun pertama ya, pertama kali. Jadi pada intinya semua transaksi pembayaran kontraktual yang pekerjaan atau BAST-nya di periode 21 sampai 31 Desember 2023 itu pembayarannya menggunakan RPATA atau rekening penampungan akhir tahun anggaran. Seperti apa itu RPATA? Jadi izin saya share screen. Sudah muncul ya Bapak Ibu share screen saya? Muncul Mas, aman. Nah, jadi manfaat dari mekanisme pelaksanaan anggaran melalui rekening penampungan ini ada 8 manfaat. Yang pertama yaitu menjaga prinsip periodisitas anggaran. Yang kedua, menjaga prinsip pengeluaran negara, pembayaran dilakukan setelah barang jasa yang diterima. Yang ketiga, mengurangi risiko kerugian negara akibat bank garansi yang gagal dicairkan karena bank garansi palsu ataupun terlambat dilakukan klaim. Yang keempat, menghindari keterburuan dalam proses serah terima sehingga SOP serah terima barang jasa dapat dilakukan dengan baik. Yang kelima, penyedia jasa barang atau jasa dibebaskan dari beban pembuatan garansi bank yang berupa kewajiban pembayaran atau penyediaan jaminan atau pembayaran premi. Yang keenam, tidak membebani KPPN untuk menatausahakan dan mencairkan bank garansi. Yang ketujuh, terdapat potensi pendapatan negara atas pengelolaan saldo dana di rekening RPL Bun BI. Dalam hal ini rekening escrow. Dan yang terakhir, manfaatnya yaitu Satker dapat menghemat waktu dan tenaga untuk mengkonfirmasi keaslian atau keabsahan dan menatausahakan bank garansi. Jadi, itulah manfaat dari penerapan RPATA. Namun, dari mekanisme ini, seperti yang saya sebutkan tadi kan secara umum, semua transaksi yang BAST-nya 21 sampai 31 itu wajib menggunakan RPATA.
Namun ada kebijakan dari kantor pusat DJPB, ada beberapa transaksi yang dikecualikan dari penggunaan RPATA ini, Bapak Ibu. Apa saja transaksi itu? Yang pertama yaitu transaksi dalam bentuk falas. Nah, ini dikecualikan dari penggunaan RPATA. Jadi untuk transaksi yang menggunakan falas valuta asing, SPM-nya diajukan paling lambat tanggal 21 Desember 2023, dilampiri dengan jaminan pembayaran. Jika penyedia di luar negeri tidak bisa menyampaikan jaminan pembayaran, pembayaran dapat digantikan dengan SPTJM yang ditandatangani oleh KPA. Jadi pengecualian ini adalah suatu kebijakan ya. Ini sesuai dengan ND nomor 10 garing PP garing 2023 yang baru terbit kemarin tanggal 12 Desember mengenai juknis pembayaran pekerjaan pada tahun anggaran. Nah, untuk transaksi yang kedua yaitu yang dikecualikan terkait dengan SPMLS kontraktual dengan BST tanggal 21 sampai 31 Desember dengan nilai pembayaran sampai dengan 50 juta. Ini sudah tahun lalu sudah berlaku ya. Jadi yang pekerjaan yang nilainya sampai dengan 50 juta itu dapat dibayarkan langsung ke penyedia tanpa RPATA. SPM-nya dapat diajukan mulai tanggal 18 sampai 21 dengan dilampiri SPTJM yang sudah ditandatangani oleh PPK seperti itu. Yang ketiga yaitu SPM LS kontraktual honor Desember 2023 untuk PPNPN yang di-outsourcingkan ke pihak ketiga dengan nilai berapapun. Ini SPM-nya diajukan paling lambat tanggal 21 Desember 2023 dengan dilampiri SPTJM yang ditandatangani oleh PPK. Untuk yang ketiga ini yang saya tahu itu di BPS ya, Bapak Ibu. Kan untuk PPNPN-nya sudah di outsourcing ke pihak ketiga. Yang keempat, terkait dengan kontrak PHLN atau SBSN yang dapat menggunakan RPATA sampai dengan 31 Desember adalah kontrak tahunan dan kontrak tahun jamak yang berada di tahun terakhir. Jadi untuk kontrak tahun jamak ini sudah dirilis tahun yang terakhir ya, bukan baru di awal atau di pertengahan seperti itu. Selanjutnya yang kelima, ini pemberian kesempatan untuk proyek strategis nasional, daftar proyek strategis nasional dan program strategis nasional yang tercantum dalam Peraturan Menko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023. Jadi untuk proyek-proyek yang masuk kategori strategi nasional itu dikecualikan dari penggunaan RPATA. Dan yang terakhir, yang keenam yaitu pembayaran konsultan pengawasan konstruksi fisik gedung negara sebesar 100% pada tahap PAU profesional ya handover ya. Jika ini pekerjaan fisiknya sudah 100%, SPM dapat diajukan dengan dilampiri fotokopi jamin pembayaran atau bank garansi minimal sebesar 10% dari nilai kontraknya. Jaminan dapat diterbitkan oleh bank umum atau asuransi. Namun untuk pembayaran dengan nilai sampai 50 juta atas jaminan tadi bisa digantikan dengan SPTJM yang ditandatangani oleh PPK. Yang selanjutnya yaitu SPM pembayaran atau SPM penihilannya. Ini jika dilakukan di 2023 atas SPM penampungan tadi kan seperti yang disebutkan di awal ada tiga ya, SPM penampungan, SPM pembayaran, dan SPM penihilan. Nah, jika SPM pembayaran dan penihilannya diajukan di tahun 2023, maka pengajuannya paling lambat tanggal 28 Desember 2023. Jika lewat dari tanggal 28, maka pengajuannya dilakukan di tahun 2024. Yang kedelapan, pekerjaan dengan pembayarannya sekaligus, dalam hal ini hanya satu termin, maka SPM atau SPP atau SPM penampungan tidak perlu dilampiri BAPP. Yang kesembilan, untuk kontrak dengan harga satuan, dalam misalnya bahan makanan napi, ini untuk satker-satker lapas atau rutan ya. Apabila pekerjaan dinyatakan selesai, tapi masih ada sisa dana di RPATA, maka pengajuan SPM penihilannya tanpa dilampiri surat pernyataan non-prestasi karena pekerjaannya sudah selesai walaupun nilainya masih di bawah nilai RPATA penampungannya. Untuk yang ke-10 yaitu
pemberian kesempatan maksimum 2 kali dengan akumulasi tidak lebih dari 90 hari dengan memperhitungkan pemberian kesempatan yang sudah diberikan di tahun 2003. Ini kan terkait dengan pemberian kesempatan pekerjaan setelah kontrak berakhir ya, kan maksimal 90 hari. Dari 90 hari tersebut ada beberapa variasi kesempatan sesuai dengan matrik di sini. Ada 9 ya, 9 kategori. Misalkan yang pertama itu jika kontraknya berakhir 31 Desember di 2023, otomatis tidak ada kesempatan penambahan, dia diberikan di 2024, misalkan langsung 90 hari dalam 1 kali frekuensi. Ini dikepulkan seperti itu dan sampai terus sampai ke variasi yang ke-9 seperti itu. Nah, ini kita selanjutnya bahas terkait dengan SPM penampungannya. Jadi untuk SPM penampungan ini diajukan untuk menampung dana dari RPUN rekening kas umum negara ke rekening penampungan akhir tahun anggaran. Dengan cara yang pertama, PPK membuat SPP penampungan sebesar yang pertama sisa pekerjaan yang belum diselesaikan atau perkiraan pekerjaan yang akan diselesaikan sampai dengan 31 Desember. Ini diajukan juga terhadap jika ada pemeliharaan termasuk nilai pemeliharaannya juga diajukan di situ Bapak Ibu. Untuk mekanisme penampungannya, jadi pengajuan SPM penampungan itu menggunakan akun belanja 5 sekian ya, sesuai dengan akun belanjanya. Jika belanja modal 53 sekian-sekian, jika belanja barang 52 sekian-sekian di sisi pengeluaran. Untuk di sisi potongan, menggunakan akun penerimaan non-anggaran dengan akun 81 sekian-sekian. Nah, untuk nilai SPP-nya bernilai nihil, sama dengan SPM di UB nihil. Nah, untuk lampiran SPP ini yang pertama adalah dokumen kontrak, kartu pengawasan pembayaran, BAPP, dan SPTJM atas pengajuan pembayaran melalui RPATA. Nah, selanjutnya setelah SPP direkam maka dicetak untuk menjadi SPM, maka untuk pengajuan SPM ke KPPN dilampiri oleh fotokopi BAPP dan SPTJM atas pembayaran melalui RPATA. SPM penampungan ini diajukan mulai tanggal 14 sampai 21 Desember 2023. Ini sesuai dengan Perpretjen LLAT tahun 2023. Selanjutnya ini proses perekaman di Saktinya ya Bapak Ibu. Yang pertama memilih termin yang akan dibayarkan dengan mekanisme RPATA. Jadi untuk kontrak yang akan dijadikan RPATA ini maksimal itu ada 2 termin ya. Misalkan Bapak Ibu ternyata di periode 21 sampai 31 itu ada 3 termin yang belum dibayarkan, maka itu harus dilakukan adendum kontrak untuk dijadikan 2 termin. Jadi maksimal 2 termin. Transaksi yang dapat dibayarkan dengan hanya termin yang pada kontraknya dipilih menjadi termin RPATA. Jadi nanti ada trigger penandaan di data kontraknya ditandai sebagai termin RPATA. Langkahnya ini login menggunakan user operator komitmen ya. Masuk di menu komitmen RUH, data kontrak, lalu pilih data kontrak yang akan dibayarkan dengan RPATA. Lalu nanti di situ ada tombol ubah. Selanjutnya, setelah muncul di situ kan ada kontrak header, kontrak line, kontrak schedule maupun distribusi cowoknya. Bapak Ibu nanti milih pertama kan header kontrak, nanti dipilih kontrak line-nya. Nah, nanti di situ pilih jenis terminnya menjadi termin RPATA seperti itu. Klik ubah nanti nanti dipilih kontrak line mana yang akan dibayarkan menggunakan RPATA. Gitu. Nah, untuk pengujiannya, jadi untuk pengajuan SPM-nya, jadi pengajuan SPM RPATA didahului dengan merekaman BAST RPATA. Jadi kan seperti biasa untuk SPM kontrak sebelum membuat SPM-nya harus merekam BAST. Nah, ini untuk RPATA ini sama,
dengan merekam BAST Airpata isi. Langkah-langkahnya masuk ke aplikasi Sakti menggunakan user operator modul komitmen. Di menu komitmen RUH, di situ nanti ada menu pencatatan BAST Airpata. Nanti silakan Bapak Ibu klik rekam, nanti pilih kategori Airpatanya yaitu Airpata isi. Seperti di kiri bawah ini di kolom D. Nah, setelah itu klik tombol cari ini untuk mencari kontrak yang akan dibayarkan dengan Airpata. Di sini akan yang muncul hanya jika sudah data kontraknya sudah diubah menjadi terminal Airpata. Itu Bapak. Nah, setelah memilih data kontrak tadi, silakan diisi informasi nomor dokumen, BAST, tanggalnya, segala macam dilengkapi. Jika sudah di semua, baru simpan. Setelah BAST tersebut disimpan, nanti bisa dilanjutkan dengan pembuatan SPM-nya. Langkah-langkahnya sama seperti SPM kontraktual biasa, jadi untuk di RUH SPP, nanti untuk jenis SPP-nya untuk rekening SPM penampungan ini menggunakan 171 pengisian Airpata. Tinggal klik tambah, pilih termin yang akan digunakan, nanti akan muncul. Di situ akan muncul hanya BAST yang sudah direkam sebagai BAST Airpata. Nah, seperti ini tampilannya ya. Jadi jenis SPP-nya itu bagian kontraktual, dana Airpata, dan pengisian Airpata. Lalu klik tambah, nanti akan muncul BAST yang sudah direkam tadi. Sesuai di huruf E ini, nanti tinggal dipilih. Untuk selanjutnya nanti bisa diisi informasi yang ada ini nanti diisi. Nah, pastikan nanti sekali lagi memilih BAST yang Airpata yang akan digunakan. Nah, untuk akun pengeluaran seperti saya sebutkan tadi disesuaikan dengan akun belanjanya ya 53 atau 52. Sedangkan di potongan digunakan menggunakan akun 81619 yaitu penerimaan non anggaran untuk dana Airpata. Untuk uraiannya nanti Bapak Ibu sesuai ini nanti isinya pengisian rekening penampungan atau anggaran atas kontrak nomor sekian tanggal sekian ya, terus untuk kegiatan apa itu. Kalau sudah diisi lengkap semua tinggal disimpan. Nah, setelah berhasil disimpan nanti dilakukan pencetakan SPP. Nah, setelah mencetak SPP, tombol SPTCM ini akan bisa diklik. Jadi untuk SPTCM Airpata ini sudah disediakan melalui aplikasi Sakti. Selanjutnya, setelah diklik SPM jadi, lakukan perekaman SPM seperti biasa hingga dilakukan pengiriman ADK SPM ke KPPN. Itu tadi terkait dengan mekanisme untuk SPM penampungannya. Nah, untuk yang selanjutnya, yaitu SPM jenis SPM yang kedua, yaitu SPM pembayaran. Yang pertama, SPM pembayaran ini untuk melakukan pembayaran kepada pihak penyedia barang dan jasanya. Ini dilakukan jika pekerjaannya sudah 100% atau masa kontraknya berakhir atau batas waktu pemberian kesempatan yang 90 hari tadi sudah selesai. Untuk pembayarannya sesuai dengan hak berdasar prestasi pekerjaan yang sudah dicapai, bisa 100% atau karena pekerjaannya sudah memasuki akhir batas kontraknya, itu atau yang masa penambahan pekerjaan tadi. Ini dilakukan nanti memindah bukuan dari rekening Airpata tadi ke rekening penyedia. Nah, jika pekerjaan selesai 100%, maka pengajuan SPP pembayarannya untuk di akun pengeluaran menggunakan akun 82 sekian-sekian sebagai kontra akun dari 81 sekian-sekian tadi. Sedangkan untuk di akun potongan itu menggunakan akun pajak ya 41 sekian-sekian sesuai dengan pajak yang dikenakan. Bisa PPN, PPh 22 atau 23. Serta kewajiban lainnya jika misalkan ternyata ada denda ya, itu juga direkam juga. Untuk lampiran SPP, yang pertama dokumen kontrak, referensi
bank. Nah, nama ini seperti biasa, data supplier maksudnya, BAST, terus berita acara pembayaran, kwitansi pembayaran, kartu pengawasan pembayaran, asli jaminan surat pemeliharaan jika kontrak tersebut ada pekerjaan pemeliharaan. Dan yang terakhir SPDJM atas pembayaran data rekening ke penyedia. Sedangkan yang dilampirkan untuk SPM-nya, ini yang akan disampaikan ke KPPN. Yang pertama, fotokopi BAPP atau BAST, fotokopi surat jaminan pemeliharaan yang disahkan oleh PPK, ini jika pekerjaannya ada pemeliharaannya. Dan yang terakhir, SPTJM, atas pembayaran dana pada rekening penyedia. Untuk pengajuan SPM-nya, dilakukan paling cepat 1 hari setelah SP2D penampungannya terbit dan paling lambat 5 hari kerja setelah BAPP atau BAST atas kontrak tersebut diterbitkan. Untuk mekanisme di aplikasi Saktinya, jadi seperti yang tadi, setelah untuk pembayaran ini pertama yaitu merekam BASDR data atas realisasi. Jadi yang pertama seperti tadi masuk ke modul komitmen, di situ ada RUH, pencatatan, BAST, RPATA. Rekam nanti untuk kategorinya yang jika tadi milih RPATA isi, nah untuk membayar nanti kategorinya bisa memilih RPATA realisasi barang atau realisasi jasa. Untuk contoh lebih ini nanti ada sesuai checklist yang telah kami bagikan di link materi. Setelah itu, klik tombol pencarian di atas ini cari data kontrak yang ada termin RPATA-nya. Itu akan muncul nanti kontrak-kontrak yang sudah direkam termin RPATA. Setelah memilih data kontrak tadi, silakan dilengkapi data-datanya mulai dari nomor BAST, tanggal BAST, dan selain. Nanti setelah itu isi nilai BAST RPATA-nya, realisasinya berapa, lalu dilakukan pendetailan COA. Nanti juga diisi di sini progres pekerjaan. Terus rekam juga informasi barang yang dihasilkan. Jika semuanya sudah diisi, nanti disimpan. Seperti itu. Setelah rekam BASD tadi, nanti selanjutnya yaitu proses perekaman SPP-nya. Untuk SPP pembayaran ini menggunakan jenis 172, yaitu realisasi RPATA. Nanti menunya sama ya di user operator pembayaran, di modul pembayaran RUH SPP, nanti klik tambah, nanti pilih termin data kontrak yang akan digunakan. Nanti di situ akan muncul termin yang sudah direkam BAST RPATA realisasi. Itu tinggal dipilih. Nah, nanti setelah semuanya diisi kelengkapannya, mulai dari akun pengeluaran, akun potongannya, nanti langsung disimpan. Jadi untuk sekali lagi untuk akun pengeluarannya ini menggunakan 825619, sedangkan akun potongannya di sini diisi akun potongan perpajakannya jika dikenakan pajak dan denda keterlambatan jika ada denda. Untuk uraiannya nanti di sini pembayaran pekerjaan apa ya diisi uraiannya sesuai BAST atau BKPP nomor sekian tanggal sekian. Nah, setelah semuanya dilengkapi baru disimpan. Setelah simpan berhasil, nanti silakan cetak SPP. Pada menu cetak di sini nanti tinggal diunduh. Nanti selesai unduh SPP nanti baru dilakukan unduh untuk SPTJM pembayarannya. Jadi SPTJM ini bisa diunduh jika sudah dilakukan cetak SPP. Selanjutnya dilakukan proses seperti biasa, rekaman SPM-nya, cetak SPM sampai nanti terakhir kirim ADK OTP SPM-nya ke KPPN. Selanjutnya jenis SPM yang ketiga yaitu SPM penihilan. Jadi pekerjaan yang tidak selesai atau tidak diberikan kesempatan ke TA berikutnya. Jadi pengajuan SPP penihilannya nanti dilakukan
dilampiri dengan fotokopi BAPP dan surat pernyataan manifestasi jika pekerjaannya sudah tidak selesai ya. Nah, untuk pengajuan SPM-nya sama dilampiri BAPP dan surat pernyataan manifestasi. Nah, ini paling lambat disampaikan 5 hari kerja setelah masa kontrak berakhir atau batas waktu pemberian kesempatan yang 90 hari itu telah berakhir. Penihilan erpata diajukan apabila terdapat pekerjaan yang tidak selesai seperti yang saya sebutkan tadi, dilakukan untuk menihilkan rekening penampungan akhir tahun untuk dilakukan penyetoran kembali ke rekening kas umum negara. Untuk SPP-nya, jadi untuk di pengeluaran menggunakan akun yang tadi 825619 sebesar nilai pekerjaan yang tidak diselesaikan. Untuk potongannya nanti menggunakan akun belanja sesuai dengan tadi ya 52 atau 53. Ini dilakukan jika dilakukan tahun berjalan penihilannya. Namun jika penihilannya dilakukan di tahun berikutnya atau tahun 2024, maka akun dipotongannya menjadi 4259 sekian-sekian sesuai dengan jenis belanjanya 52 atau 53. Terkait dengan sanksi, KPPN memberitahukan kepada Satker yang tidak menyampaikan SPM penihilan jika Satker dalam 5 hari kerja tidak menyampaikan SPM penihilan. Yang selanjutnya, 3 hari kerja sejak pemberitahuan tersebut, KPPN menolak SPM yang diajukan Satker pada tahun anggaran berikutnya. Jadi SPM pengajuan SPM-nya akan ditolak jika belum melakukan SPM penihilannya. Penolakan SPM dikecualikan terhadap yang pertama untuk jenis SPM belanja pegawai itu dikecualikan yang SPM LS pihak ketiga itu dikecualikan dan yang terakhir SPM pengembalian. Jadi jika misalkan mengajukan SPM UP, SPM LS bendahara, SPM GUP maka akan ditolak sebelum melakukan SPM UPA. Ini untuk teknik di aplikasi Saktinya sama yang pertama melakukan perekaman BAST Erpata nihil. Jadi untuk prosesnya sama seperti BAST yang lainnya, tapi nanti yang membedakan yang di kategorinya. Nanti di sini kan ada kategori ya. Nah, nanti untuk yang nihil ini milih yang Erpata nihil. Setelah itu cari data kontraknya, lalu dipilih. Nah, setelah memilih data kontrak, nanti seperti yang tadi dilengkapi nomor BAST-nya, tanggalnya berapa, lalu disimpan. Selanjutnya dilakukan perekaman SPP. Untuk SPP-nya menggunakan jenis 173. Nanti pilih termin yang sudah direkam BAST Erpata nihilnya, lalu dipilih. Lalu dilengkapi pengisiannya untuk akun potongannya menggunakan 82619. Untuk pengeluarannya jika dilakukan di tahun berjalan menggunakan akun belanjanya 5 sekian-sekian. Namun jika penihilannya di tahun berikutnya atau tahun 2024 maka menggunakan akun 4259 sekian-sekian. Untuk uraiannya nanti penihilan rekening penampungan akhir tahun anggaran atas kontrak nomor sekian untuk kegiatan apa seperti itu. Jika semuanya diisi tinggal disimpan dan diproses seperti biasa hingga melakukan pengiriman OTP AGK SPM ke KPPN. Selanjutnya terkait dengan pemberian kesempatan bagi pekerjaan tidak selesai dan diberi kesempatan ke tahun anggaran berikutnya. Pekerjaan yang tidak selesai sampai tahun anggaran dapat diberikan penyelesaian pekerjaan di tahun berikutnya paling lama 90 hari kalender. Sepanjang berdasarkan penelitian PPK, penyedia diyakini akan mampu menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan 90 hari kalender. Yang kedua, penyedia sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dinyatakan dengan surat pernyataan di atas dengan dilampiri materai yang sanggupan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lama 90 hari kalender. Yang kedua, kesedia untuk dikenakan denda atas keterlambatan. Jadi, untuk yang penambahan kesempatan ini
batas akhir kontraknya tidak dilakukan andendum Bapak Ibu ya, tetap ya, misalkan 31 Desember ya tetap 31 Desember. Nanti atas berapa harinya, misalkan 10 hari, nanti akan jika selesai 10 hari berikutnya berarti akan dikenakan denda ya. Walaupun nanti pekerjaannya selesai, nanti ada dikenakan denda sesuai dengan sanksi yang tercantum dalam kontraknya. Adapun kriteria yang dapat dilanjutkan sampai 90 hari ke tahun anggaran berikutnya, yang pertama, kontrak ditandatangani paling lambat 90, paling lambat 30 November. Khusus konstruksi minimal prestasinya sudah 50%. Kontrak tahunan atau kontrak tahun jamak pada tahun terakhir. Seluruh program prioritas tadi ya strategis nasional ya, namun tidak termasuk untuk pengadaan alutsista TNI, pinjaman hibah dan SPN. Dalam pengambilan keputusan, KPA dapat melakukan konsultasi dengan APIP, aparatur pengendali internal di KL masing-masing ya. Jadi ini kan nanti bisa kaitannya dengan masalah hukum. Jadi sebaiknya berkonsultasi dulu dengan APIP di masing-masing KL. Pemberian kesempatan paling banyak 2 kali. Sepanjang akumulasi pemberian kesempatan tidak melebihi 90 hari kalender. Misalkan yang pertama 30 hari, terus kesempatan yang kedua 60 hari. Totalnya kan tetap 90 ya. Jadi maksimal tetap 90 hari kalender. PBK dan penyedia melakukan perubahan kontrak dengan ketentuan mencantumkan jangka waktu pemberian kesempatan penyelesaian syarat pekerjaan, pengenaan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan, tidak boleh mengubah volume dan nilai kontrak, memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan sampai dengan batas pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan. Tidak boleh menambah jangka waktu atau masa pelaksanaan pekerjaan. Perubahan kontrak dilakukan sebelum kontrak berakhir. Starter menyampaikan perubahan kontrak dengan melampirkan surat pernyataan penyedia ke KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah batas akhir kontrak. Pekerjaan terselesaikan, jika pekerjaan terselesaikan 100%, maka nanti diproses SPM, SPP pembayarannya. Namun, jika pekerjaan selesai sebagian atau tidak selesai, nanti diajukan SPM penihilannya. Selain itu, nanti penyedia dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan porsi yang ada di kontrak. Jadi untuk yang mekanismenya nanti BASTR realisasi dan BASTR ini hanya dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya jika sudah direkam perpanjangan penyelesaian kontrak. Langkah-langkahnya dilakukan sebagai berikut. Jadi pada aplikasi Sakti, login menggunakan modul komitmen operator, masuk di menu RUH, nanti di situ ada menu perpanjangan kontrak. Nanti tinggal klik rekam, lalu pada tombol cari nanti dicari daftar kontrak yang akan dilakukan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya. Setelah memilih data kontrak yang diberikan kesempatan, silakan input informasi jangka waktunya. Jadi totalnya perpanjangan ke 1 dan 2 itu tidak boleh lebih dari 90 hari seperti yang saya sebutkan tadi. Lalu direkam informasi nomor dan tanggal surat perpanjangan lalu simpan. Nah, seperti ini tampilannya ya. Jadi di sini di F ini nanti diisi. Misalkan hanya diberi sekali aja berarti cukup diisi. Berarti misalkan hanya diberi 30 hari berarti yang ke 1 ini 30, yang kedua 4. Atau terserah sesuai dengan kesepakatan. Lalu diisi surat perpanjangannya, tanggalnya, lalu simpan. Nah, demikian tadi terkait dengan juknis ya, juknis pelaksanaan pembayaran rekening penampungan akhir tahun anggaran yang terdiri dari 3 SPM, SPM penampungan, SPM pembayaran, dan SPM penihilan. Nah, selanjutnya mungkin saya ingin share terkait dengan ini. Contoh kasus, contoh ini. Seperti yang juknis yang ada di share tadi, nanti ada
contoh beberapa kasus terkait simulasi ya, simulasi kasus terkait dengan pelaksanaan RPATA. Nah, seperti ini sudah muncul ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini ada beberapa simulasi kasus ya. Jadi untuk kasus yang pertama, misalkan di sini ada pekerjaan konstruksi yang mensyaratkan akuntansi dan sudah selesai 100% pada tanggal 14 Desember. Langkah apa yang harus dilakukan? Jadi atas kondisi tersebut bisa langsung dilakukan pembayarannya. Pembayaran atas pekerjaan tersebut sebesar 100% untuk SPM-nya nanti dilakukan paling lambat 18 dengan mengajukan SPM seperti biasa, akun belanja, di akun pengeluarannya, dan untuk di potongannya menggunakan akun perpajakan, serta menyertakan jaminan retensi 5%. Nah, untuk yang selanjutnya, kasus yang kedua, di sini berdasarkan BAPP yang dibuat pada tanggal 15 Desember, penyedia berhak menerima pembayaran 70% atas pekerjaan konstruksi. Ini dengan kondisi mensyaratkan retensi pemeliharaan ya, yang telah diselesaikan. Sisa pekerjaan akan diselesaikan tanggal 31 Desember. Prestasi pekerjaan sebelumnya, jadi yang 70% tadi belum pernah diajukan pembayaran. Langkah yang dilakukan yang pertama, pembayaran pengajuan pekerjaan yang 70% tadi untuk SPM-nya diajukan paling lambat tanggal 21 Desember menggunakan SPM biasa, SPM LS kontraktual dengan menggunakan akun belanja 5 sekian dan potongan pajak di untuk potongannya ya, akun pajak. Nah, untuk rekening sisanya yang 30% yang akan diselesaikan di periode 21 sampai 31, nah itu menggunakan mekanisme SPM penampungan. Untuk SPM penampungannya paling lambat tanggal 21 Desember dengan besaran 30%. Ya, karena tadi kan 100 kurang 70, 30%. Untuk SPM-nya menggunakan di akun pengeluarannya menggunakan akun 5 sekian sekian, untuk di potongannya menggunakan akun 815619. Untuk nilai SPM-nya bernilai nil. Selanjutnya, setelah pekerjaan selesai, maka satker tersebut mengajukan SPM pembayarannya. Ini kondisinya pekerjaannya selesai 100% di tanggal 31, maka pada tanggal 2 Januari ya di tahun berikutnya, Satker mengajukan SPM-nya yang sebesar 30% tadi menggunakan jenis 172 dengan akun di sisi pengeluaran menggunakan akun 8255619, untuk dipotongannya menggunakan akun pajak dan akun kewajiban lainnya jika misalkan ada denda itu, dan melampirkan jaminan pemeliharaan. Karena tadi di contoh kasus ini ada pekerjaan retensinya. Setelah pembayaran terbit nanti maka dananya akan disalurkan ke rekening penyedia. Nah, ini dua kasus. Untuk kasus-kasus yang lainnya nanti bisa Bapak Ibu lihat di juknis yang kami bagikan ya. Di situ juga ada FAQ, jadi pertanyaan-pertanyaan serta jawaban terkait dengan RPATA ini. Seperti itu Bapak Ibu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan kami persilahkan Bapak Ibu. Nah, jadi di sini ada Kemenag Pamekasan ya, sudah raise hand. Silakan Kemenag Pamekasan jika ada yang mau ditanyakan. Mas Haris mungkin bisa di unmute dulu ya untuk Kemenag Pamekasan.
Eh, Baik, Bapak Ibu sekalian, berhubung materi yang sudah disampaikan oleh Pak Wawan sudah selesai, berikutnya kita beranjak ke sesi tanya jawab, nggih. Untuk sesi tanya jawab, mungkin pertama kami kasih kesempatan pada satker yang sudah mengacung terlebih dahulu kepada, oh ada yang sudah turun ini ya, diturunkan ya tangannya ya, Bu Nur dari Kemenak Pamekasan, masih berkenan ini Bu, berminat bertanya Bu? Oke, jika berminat saya kasih kesempatan Bu Nur, karena kayaknya pertama beliau tadi untuk angkat tangan. Ya Pak, makasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Pak, untuk rekening penampungan itu Pak, untuk pembuatan SPP SPM-nya itu, kalau SPM biasa kan kita langsung ke penyedianya Pak, untuk pihak ketiganya. Tapi kalau ke penampungan itu rekeningnya ke mana ya Pak ya? Ada lagi Bu Nur mungkin? Itu aja Pak sementara. Oke, monggo Mas Wawan untuk Baik. dijawab. Jadi terkait dengan rekening Erpata ini ya, jadi semua suppliernya nanti yang dipilih itu sesuai dengan supplier penyedianya ya, tipe 2 benar. Jadi sesuai dengan supplier yang ada di data kontrak seperti itu. Seperti itu benar. Oh, tapi di situ nilai nilai nihil nggak Pak ya? Ya Nilai nilai SPM-nya. Jadi nggak ya nilai masuk ke situ. SPM-nya ya karena belum mas. Jadi ketika rekening penampungan tidak ada uang masuk yang ke penyedia. Nanti ada uang masuk setelah ada dilakukan SPM pembayarannya benar. SPM yang jenis Oh, yang kedua tadi ya. Setelah pekerjaan oh, iya. selesai. Seperti Oh, itu. iya Pak. Ya, Oke, saya rasa cukup Pak. Makasih. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. baik, terima kasih Bu Nur atas pertanyaannya. Semoga memuaskan. Untuk berikutnya kami beri kesempatan kepada Pak Fendi dari Rutan Sumeneb, nggih. Monggo Pak Fendi untuk disampaikan pertanyaannya. Mohon dia unmute dulu, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya Pak Wawan, sesuai nota dinas Direktur Jenderal tadi yang dijelaskan sudah sama Pak Wawan tentang BAST dari tanggal 21 sampai 31 Desember dengan nilai sampai 50 juta. Kita kan gini loh Pak Wawan, kita kan untuk pengajuan BAMA itu satu termin, termin, termin ya, termin ya. Iya, Terus dari tanggal 1 sampai tanggal 20 tanggal 15 lah itu real atau tanggal 20 real. Sedangkan tanggal 21 sampai 31 itu perencanaan Mas Pak Wawan. iya. Apakah kita untuk itu apakah kita mengikuti arahan nota dinas itu Pak Wawan? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pengajuan SPM Pak Wawan. SPM ada beberapa SPM ya Pak Wawan ya. Ada di antaranya SPM Erpata yang diajukan mulai tanggal 14 sampai tanggal 21. Sedangkan SPM pembayaran itu tanggal kapan Pak Wawan? Terus SPM penihilan dan juga SPM pengembalian. Terus yang ketiga, kami kan ada perubahan untuk jumlah jumlah kita harus butuh adendum gitu Pak Wawan. Apakah proses adendum itu bisa diajukan sebelum kita proses SPM Erpata? Itu aja Pak Wawan. Ada 3 pertanyaan. Nggih. Baik, Monggo Mas Wawan, nggih. baik. Jadi nanti tadi 3 pertanyaan ya dari Rutan Sumeneb. Yang pertama itu terkait dengan yang 50 juta tadi ya. Apa itu yang pekerjaan yang 21 sampai 31 itu apa menggunakan Erpata atau tidak sesuai dengan ND nomor 10 tadi ya. Jadi nanti dihitung Mas Fendi. Iya. Pas posisi misalkan dilakukan PST di tanggal 20 lah. Nanti kan kelihatan ya kira-kira yang sudah real berapa Ya. sampai tanggal 20, nanti yang rencananya 21 sampai 31 berapa. Misalkan yang 21 sampai 31 di bawah 50 juta itu cukup pakai SPTJM Mas. Seperti itu. Misalkan lebih nanti ya tetap menggunakan mekanisme Erpata seperti itu Mas Fendi.
terkait dengan ini ya, pekerjaan yang 21 sampai 31. Nah, untuk yang Terus pertanyaan kedua, pengajuannya itu harus untuk yang beda-beda SPM ya. dilihat Pengennya kan nanti. dari satu ke satu gitu loh, Mas. Ah, jadi kalau misalkan mau dianggap satu ini ya bisa. Nanti berarti dianggap belum ini ya. Misalkan dianggap nanti di atas 50 ya. Nanti satu kali SPMR patah Mas, Mas Hendy. Satu termin aja kan. Ya misalkan nggak mau di ini, nggak mau dihitung. Maksudnya nggak mau biarin lah. Dianggap belum ada prestasi misalkan gitu ya. Dianggap nanti selesainya 31 sebesar sekian. Nanti nilai di atas 31. Di atas 50 berarti nanti cukup satu termin itu aja nanti yang di patahkan. Atau bisa pakai mekanisme yang tadi, misalkan sampai 20, tanggal 20 itu sudah hitung sekian, terus ternyata yang tanggal 21 sampai 31 itu di bawah 50, nah itu nanti bisa langsung diajukan sekaligus di tanggal 20 dengan melampirkan SPJM. Seperti itu. Nah, Ya. untuk penyampaian SPM-nya terkait dengan rekening SPM penampungan kan 214 sampai 21 paling lambatnya. Sedangkan untuk pembayarannya paling cepat 1 hari setelah SP2 diterbit, paling lambat 5 hari kerja setelah BAST atau BPTT terbit. Itu. Untuk penihilannya, jika selesai 100%, berarti kan jadi kan konsepnya rekening penampungan itu sama dengan rekening pembayaran ditambah rekening nihil. Jadi jika sudah pembayarannya sudah sama dengan penampungan, berarti tidak ada mekanisme SPM penihilan, Mas Andi, seperti itu. Oh, siap. Kecuali di Bama ya, misalkan ternyata kan di Bama itu kontraknya ini ya, satuan ya. Ternyata 31 itu misalkan yang penampungan 100, pembayarannya sudah selesai 100%, cuma karena satuan nilainya di bawah ya, misalkan hanya 90 ya. Nah, nanti cukup yang 10-nya itu dilakukan penihilan. Seperti itu. Seperti itu Mas Randy. Jadi dari 3 pertanyaan itu sudah ini semua ya. Sudah saya jawab. Mungkin Siap, ada yang siap. mau ditanyakan lagi Sorry ya. Mas? Siap, sudah. Terima kasih Matiin Pak gitu. Wawan. Oh ya, ya Mas. Terima kasih. Taruh mana? Ada 9 kan, Mas? Iya, Silakan cuman kan Pak. ada tak pecah ini Yang kan berikutnya Pak masing-masing. Mudasir, Oh ya, kalau baca. ada yang ditanyakan. Mas Haris, Ini ada yang nanti respon? kamu ada unek-unek apa bilang aja, mumpung sekarang. Enggak sih, aku teras 100%. Perasaan aku Maaf, Mas Haris, mungkin sambil terkantuk-kantuk kemarin. Yuk, ada yang respon berikutnya Mas Haris. eh, baik untuk pertanyaan berikutnya mungkin saya berikan kesempatan pada Pak Mudasir, nggih. Kepada Pak Mudasir dipersilakan. Mohon di-unmute dulu, nggih, Pak. Ya, terima kasih Pak Haris, Pak Wawan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. dari UTM, kebetulan saya PPK Security, Ya, Pak. Pak. Ya, jadi security ini kan bayarnya termin tiap bulan, Pak. Iya, Dan pembayarannya itu untuk pekerjaan Januari dibayar di Februari. iya. Setelah BSP, Nah, Pak ya. untuk Desember ini kan BST-nya 31 Desember. Desember, ya. Normalnya kan Januari bayarnya. Ya, Ya, bolehkah ya. sisa pekerjaan itu 100% kita ajukan di Erpata? Karena hitungannya kan pekerjaan itu dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, untuk hitungan pengajuan Erpatanya nanti itu 100% boleh nggak kita masukkan ke Erpata pekerjaan itu? Atau bagaimana? Oh, ya, boleh aja, Pak. Jadi misalkan nanti yang untuk honor Desember ya. Ini bukan kategori PPNPN tadi, Pak ya? Bukan, Pak ya? Bukan, Kalau Mbak. yang Ini oh, pekerjaan jasa jasa di security ya. berakhir kontrak di 31 Iya, Desember. Untuk iya, termin terakhir kan iya, BST-nya 31 iya, Desember. iya. Ya, Untuk jadi pekerjaan silakan, itu Pak. kan, nggih, boleh Jadi nggih, Pak? nanti boleh. Jadi nanti pas tanggal 21 yang Desember tuh di Erpatakan saja, Pak. Semuanya nggih, Ya, nanti 100% atau termin 100%. terakhirnya nggih. Ya, termin terakhirnya nanti untuk pembayarannya dilakukan di paling cepat di 2 Januari ya, Pak Mudasir. Nggih, nggih, Pak. Ya. Jadi itu Pak, boleh Nggih, Pak. terima kasih. Terima kasih, Oke, Pak Wawan. oke, Pak.
Baik, terima kasih banyak untuk Pak Mudasir atas pertanyaannya. Untuk berikutnya akan kami berikan kesempatan pada Pak Nawas dari Rutan Bangkalan. Pada Pak Nawas, dipersilakan. Selamat pagi ya Pak. Saya Nawas dari Rutan Bangkalan. Untuk pertanyaan pertama saya mungkin sama dengan Rutan Sumeneb. Untuk pekerjaan Bama yang dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Desember ini kan bisa dibayarkan langsung satu kali Pak ya, dengan Airpata. Jadi dianggap tidak ada prestasi dulu, nanti prestasi tanggal 31 dibayarkan menggunakan Airpata Pak ya. Itu kan bisa Pak ya. Boleh, boleh, boleh. Nah, untuk pertanyaan kedua saya Pak, ini kan pembayaran kita ini kan untuk Bama ini kan realisasinya ini kan sesuai dengan jumlah penghuni ya Pak. Jumlah penghuni kan kita nggak bisa rencanakan ini dari tanggal 1 sampai tanggal 31 itu berapa kan nggak bisa tuh Pak. Nah, Ya, sekarang untuk sisa termin yang belum dibayarkan itu sekitar 244 juta untuk Bama bulan Desember, pembayaran Bama bulan Desember. Nah, seandainya nanti di akhir Desember, ternyata rasnya tidak sampai 244 juta, sesuai dengan realisasi yang jumlah penghuni kita, tidak sampai 244 juta, misal 240 juta, berarti kan itu ada sisa sekitar 4 juta, Pak ya. ya betul Mas. Nah, Mas. kalau secara kontrak itu kan sebenarnya kalau secara kontrak kita itu kan sebenarnya bukan luar prestasi, Pak. Tapi Iya kan betul. kalau dari ini Erpata ini kan kita harus mengajukan prestasi untuk 4 Iya, jutanya itu gimana, iya. Pak? Nah, jadi seperti yang saya sebutkan tadi di ND nomor 10 Mas ya. Jadi untuk kontrak Bama, jadi yang karena kontraknya satuan tergantung jumlah penghuni. Nah, nanti untuk yang SPM nihilnya kan normalnya untuk satker yang lain yang satker secara umum ya, itu syaratnya kan menyampaikan surat pernyataan wan prestasi. Tapi khusus kondisi kontrak Bama ini tidak perlu Mas. Jadi cukup SPTJM aja. Seperti itu. Cukup, siap. Cukup SPT jam penihilan Ya, aja, Pak ya. ya seperti itu Mas. Mas Nawas terkait Ya, dengan kontrak yang tadi. untuk penihilannya ini maksimal tanggal berapa, Pak? Ya setelah ini Mas, Langsung, Pak ya? maksimal tuh 5 hari kerja ya. Tapi Berarti ya, tanggal 2 semua ya, tidak masalah, Pak ya? ya gak masalah. Kalau misalkan tanggal 31 sudah ini, nanti tanggal 2-nya diajukan pembayaran dan penihilannya. Ya, terima kasih sudah sangat jelas, Pak Awan. Terima Ya, kasih banyak. ya, sama-sama. Baik, terima kasih banyak untuk Mas Nawas atas pertanyaannya. Untuk berikutnya, eh, ini ada satu pertanyaan lagi, mungkin berkaitan dengan yang ditanyakan di kolom komentar nih, dari rekan kami, Mas Saiful Hayat dari Satker Imigrasi. Pada Mas Saiful, kami persilahkan. Terima kasih Pak Wawan dan Mas Haris atas waktu yang telah diberikan. Pertanyaan kami atau kendala yang kami alami di Imigrasi Pamekasan nih Mas. Kami ada belanja modal 53 sebesar 1,8 miliar terkait pembelian rumah negara. Namun sampai dengan hari ini Mas, kami belum bisa mendaftarkan kontraknya ke KPPN karena masih proses Pokmil Mas dan menunggu selesainya sertifikat kami. Nah, terkait hal ini Mas, apakah kami termasuk itu ya Mas ya, RPATA ya Mas ya nanti terkait pembayarannya. Sama yang kedua Mas, terakhir pendaftaran kontrak tanggal berapa Mas? Terima kasih Mas. Baik, terima kasih Mas Saiful. Mungkin Mas Wawan bisa langsung dijawab, nggih. Monggo pada Mas Wawan. Nah, baik. Jadi untuk RPATA ini dilakukan jika kegiatan atau proyek tersebut ada sudah melakukan pendaftaran kontraknya ya Mas Saiful. Jadi selama data kontraknya belum didaftarkan ke KPPN, maka tidak bisa dilakukan mekanisme RPATA karena tidak bisa dilakukan perekaman BAST, termin RPATA seperti itu Mas Saiful. Jadi selama kontraknya belum didaftarkan, maka tidak bisa dilakukan mekanisme RPATA itu. Seperti itu Mas Saiful. Nah, untuk terkait dengan batas waktunya untuk kontrak itu kalau nggak salah izin jika saya salah koreksi ya Pak Erlan tanggal 20 Desember Mas. Kalau nggak salah penyampaian data kontrak ke KPPN. Seperti itu mungkin ada yang gimana atas pertanyaan tadi ada yang kurang jelas Mas itu.
Bagaimana, Mas Saiful? Mungkin ada pertanyaan tambahan atau ada yang mungkin kurang jelas? Siap Mas, terima kasih Mas atas jawabannya. Siap, Oke, terima eh, kasih Mas, sudah cukup Mas. Oke, baik. Jika sudah cukup, mungkin sebelumnya terima kasih banyak pada Mas Saiful. Untuk berikutnya mungkin akan saya bacakan pertanyaan-pertanyaan dari beberapa satker yang sudah menanyakan di kolom chat. Ini sepertinya ada beberapa yang sudah ditanyakan juga via resen. Eh, untuk sisanya ini ada pertanyaan dari PN Bangkalan. Mohon izin bertanya, Bapak, konstruksi kami berakhir tanggal 29 Desember. Apakah perlu mengajukan erpata? Oh ya, ini sepertinya sudah jelas, tapi monggo dijawab Pak Wawan. Gih. Baik. Jadi untuk yang pekerjaan yang BAPB atau BAST mulai tanggal 21 sampai 31 Desember itu memang menggunakan mekanisme erpata. Nah, Oke. cuman sesuai MD tadi bisa dikecualikan jika nilai ininya di bawah sampai dengan 50 juta ya. Kira-kira pekerjaan yang belum selesai itu di bawah sampai dengan 50 juta itu bisa dikecualikan dari erpata dengan menampilkan SPTJM. Oke, semoga cukup menjawab ya bagi PN Bangkalan. Untuk berikutnya ini sepertinya pertanyaan terakhir di kolom chat dari KPU Sumeneb. Saya bacakan, mohon izin. Untuk kontrak yang dikecualikan dari Erpata sesuai dengan ND 10 juga di-share. Oh, ini ini request nggih, bukan pertanyaan sepertinya. Berhubung di materi yang di-share belum ada, nggih. Ya, baik. Bagaimana, Jadi Mas Wan? ya, jadi nanti akan kami share ulang ya, karena ND10 kan baru terbit kemarin tuh, kalian siang kalau nggak salah. Jadi memang belum sempat di-share kembali terkait dengan perubahan slide materinya seperti itu, Mas Haris. Nanti akan disampaikan terkait dengan perubahan tadi. Oke, sepertinya sudah semua pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lagi untuk Bapak Ibu Satuan Kerja? Nah, ini sepertinya baru muncul nih di kolom chat Mas Wawan, gitu. Jadi untuk honor outsourcing bulan Desember 2023 tidak pakai Erpata ya Pak. Dan misal pakai LS kontraktual seperti biasanya tanggal BST diisi tanggal berapa? Monggo Mas Wawan untuk dijawab. Nah, jadi yang honor outsourcing ini terkait dengan PPN yang bulan Desember ya. Kalau memang iya, berarti sesuai dengan ND tadi, itu bisa dikecualikan dari penggunaan Erpata. Jadi nanti bisa diajukan di tanggal 21 ya, SPM-nya paling lambat seperti itu. Oke. Tapi jika memang mau pakai mekanisme Erpata ya silakan saja boleh. Jadi boleh dapat menggunakan mekanisme yang menggunakan SPTJM tadi. Oke, baik Bapak Ibu Satuan Kerja, mungkin ada pertanyaan lagi? Kita kasih kesempatan berapa pertanyaan lagi Mas Wawan? Atau sudah cukup nggih? Kalau Silakan semisal, kalau mau ada yang nggih, mumpung masih dalam forum yang sama, khawatir kalau selesai forum ya. ini Bapak Ibu Satker pada lupa nggih. Monggo apabila ada pertanyaan. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Mungkin untuk terakhir nggih, ada tambahan untuk kesimpulan atau sepatah dua patah kata buat Bapak Ibu Satuan Kerja dari Mas Wawan. Monggo Mas Wawan, kami berikan kesempatan. Baik, jadi kami ingatkan kembali, jadi Bapak Ibu karena ini sudah menjelang akhir tahun ya mohon dicek kembali kontrak-kontrak yang baik itu yang sudah didaftarkan maupun kontrak sudah prosesnya sudah selesai namun belum didaftarkan itu mohon segera didaftarkan karena di situ ada batas-batas yang harus disampaikan. Karena khawatirnya jika sudah terlambat nanti kan harus lebih ribet lagi harus minta dispensasi segala macam seperti itu. Terkait dengan Erpata ini silakan digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Jika di bawah 50 juta seperti saya sebutkan tadi bisa digunakan mekanisme SPTJM. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Yang lebihnya mohon maaf. Oh ini eh ada pertanyaan terakhir. Mungkin kalau ada kebingungan dalam pengisian Erpata bisa menghubungi siapa? Nggih. Nanti Bapak Ibu Satuan Kerja
Ini sekalian penutup nggih, mungkin karena saya lihat tidak ada pertanyaan lagi, nggak ada yang resen lagi dari Bapak Ibu Satuan Kerja, dan juga sudah diberikan sedikit tips-tips dan kesimpulan oleh Mas Wawan di sesi akhir barusan. Mungkin jika tidak ada lagi, kami tutup, dan apabila suatu saat nanti Bapak Ibu Satuan Kerja mengalami kebingungan dalam hal pengisian RPATA maupun kendala-kendala teknis lainnya, mohon agar tidak sungkan-sungkan untuk menanyakannya pada kami, bisa melalui saya, bisa ke Mas Wawan ataupun Mas Ruslan. Mungkin itu saja nggih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Terima kasih juga kepada Mas Wawan selaku narasumber yang sudah mengisi materi yang cukup luar biasa. Mungkin sekian dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.